Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusma Winda dengan NPM 1904 1110 100008 dari Program Studi Teknik Komputer Universitas Syekh Kuala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah program, yaitu program DES untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan informasi. Baiklah, kita akan melihat tugasnya. Di sini kita diarahkan untuk mendownload shortcode algoritma DES pada link tersebut. Baiklah, kita akan membuka link tersebut. Baiklah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk mendownload folder tersebut memiliki dua opsi. Opsi yang pertama, mendownload folder tersebut dengan format zip. Opsi yang kedua dengan mengcopy link tersebut. Baiklah, saya akan memilih opsi yang pertama, yaitu mendownload dengan format zip. Setelah itu kita akan mengekstrakan folder tersebut. Dengan cara mengklik kanan lalu memilih extra all. Oke. Baiklah, di sini kita lihat bahwa file ini sudah diekstrak. Master 3. Di sini dapat kita lihat bahwa dalam folder DESmaster terdapat 3 shortcode. Yang pertama, shortcode DES.c berisi shortcode utama yang berisi algoritma DES. Yang kedua, DES.h yang merupakan library dari DES.c. Yang ketiga, shortcode run_DES.c yang berfungsi untuk menjalankan program DES.c. Baiklah, di sini kita akan melihat isi dari shortcode DES.c. Loading. Di sini dapat kita lihat bahwa isi dari DES.c ini merupakan algoritma dari DES. Selanjutnya, saya akan membandingkan apakah isi shortcode DES.c ini sesuai dengan materi algoritma DES pada MK pada mata kuliah keamanan informasi. Baiklah, kita akan membuka materinya. Yang pertama yaitu permutasi awal atau IP. Di mana di permutasi awal ini terdapat dua box permutasi. Yang pertama, box permutasi IP dan box permutasi inverse IP. Di mana di box permutasi IP ini terdapat 60 bit, 64 bit, dan juga pada box inverse permutasi ini juga terdapat 64 bit. Baiklah, kita akan melihat pada file DES.c. Pada box permutasi IP di shortcode DES.c dinamai dengan variabel initial underscore permutation yang diawali dengan array 58 dan diakhiri dengan array 7. Selanjutnya, box permutasi inverse IP dinamai dengan variabel final underscore message underscore permutation yang diawali dengan indeks 40 dan diakhiri dengan indeks 25. Selanjutnya, box permutasi ekspansi atau EP, di mana pada file DES.c ini dinamai dengan variabel message expansion yang diawali dengan indeks 32 dan diakhiri dengan indeks 1.
Di box permutasi expansion ini mengubah input 32 bit menjadi 48 bit, di mana indeks 32 bit ini terdapat pada box permutasi biasa yang dinamai dengan variabel right submachine permutation. Right permutation, kita lihat materinya dulu. Pada variabel right underscore submachine permutation ini merupakan permutasi biasa, di mana pada box permutasi biasa ini diawali dengan indeks 16 dan diakhiri dengan indeks 25. Baiklah, kita akan menghitung jumlah bit pada box permutasi biasa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana kita ketahui bahwa pada box permutasi biasa ini terdapat 32 bit. Lalu pada box permutasi expression ini merubah box permutasi biasa dari 32 bit menjadi 48 bit yang merupakan dari box permutasi ekspansi. Selanjutnya kita akan membahas materi box permutasi substitusi, di mana di box permutasi substitusi ini ada 8 box, dimulai dari X1 yang diawali dengan indeks 14 dan diakhiri dengan indeks 13. Lalu box permutasi S8 diawali dengan indeks 13 dan diakhiri dengan indeks 11. Selanjutnya kita akan membahas materi pembangkit kunci ronde atau box permutasi PC-1. So, kodenya dinamai dengan variabel inisial key permutation yang diawali dengan indeks 57 dan diakhiri dengan indeks 4. Di mana kita ketahui bahwa ukuran kunci kita tadi ada 64 bit. Namun pada box permutasi PCB1 ini terdapat 56 bit. Kenapa 56 bit? Karena di bit variati pada posisi 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 dan 64 dibuang, sehingga box permutasi PCB1 sebanyak 56 bit. Baiklah, kita akan membuktikan apakah benar pada box permutasi PC ini terdapat 56 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, ada 56 bit. Selanjutnya box permutasi kompresi PC2 yang dinamai dengan variabel sub key permutation yang diawali dengan indeks 14 dan diakhiri dengan indeks 32. Di box permutasi kompresi ini hasil circular left digabung kembali dan menjadi input bagi permutasi kompresi dari 56 bit menjadi 48 bit. Baiklah, kita akan membuktikan apakah benar pada box permutasi kompresi ini terdapat 48 bit. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, terbukti bahwa di box permutasi kompresi ini terdapat 48 bit. Kemudian pada baris 104 sampai dengan 423 merupakan algoritma DES. Baiklah, langsung saja kita akan mendemokan langkah pertama, yaitu kita akan membuka terminal, lalu kita akan arahkan ke folder CD download. Selanjutnya kita akan membuka folder dengan perintah CD download. Lalu kita akan melihat
perintah ls. Kemudian kita akan membuat salinan gudang lokal dengan perintah git clone, lalu pastikan linknya. Kemudian kita akan melihat isi folder tersebut dengan perintah ls. Kemudian kita akan arahkan ke folder dash dengan perintah cd dash. Lalu kita akan melihat isi folder dash dengan perintah ls. Selanjutnya kita akan membuka folder dash.c dengan perintah open folder dash.c. Kemudian kita akan mengcompile dengan perintah gcc min-o3 dash.c run underscore dash.c min-o run underscore dash.o. Kemudian kita akan melihat isi folder tersebut dengan perintah ls untuk memastikan apakah run underscore dash.o sudah terdapat pada folder tersebut. Setelah itu kita akan membuat direktori plaintext, inskripsi, dan deskripsi dengan perintah mkdir plaintext. Mkdir n mkdir dan. Lalu kita akan melihat apakah folder tersebut sudah dibuat dengan perintah. Setelah kita lihat, kita akan mengarahkan ke folder plaintext dengan perintah cd plaintext. Lalu kita akan membuat folder kosong, membuat file kosong dengan perintah touch. Kita akan membuat folder kosong, membuat file kosong dengan perintah touch contoh.txt. Kemudian kita akan mengisi file tersebut dengan perintah nano contoh.txt. Kita akan mengisi file tersebut dengan nomor abstrak 3, STM, sebelas 1008. Lalu kita akan melihat isi file tersebut dengan perintah ls. Kemudian kita akan melihat isi data tersebut dengan perintah get contoh.txt. Lalu kita akan mengeluarkan file tersebut dengan perintah cd .dat. Lalu kita akan mengcompile lagi dengan perintah ./run underscore dash.o bin-d kunci .dash at /contoh.txt dash /contoh.txt. Lalu kita akan melihat isi folder tersebut dengan ls untuk memastikan apakah contoh.txt sudah terdapat pada folder dash. Kemudian kita akan membuka
folder dash dengan perintah cd dash. Lalu kita akan tampilkan isi file tersebut dengan perintah c.dash f /contoh.txt dash /contoh.txt. Lalu kita akan melihat isi folder tersebut dengan ls untuk memastikan apakah contoh.txt sudah terdapat pada folder dash. Kemudian kita akan membuka folder dash dengan perintah cd dash. Lalu kita akan tampilkan isi file tersebut dengan perintah contoh.txt. Lalu kita akan di sini terdapat isi file yang sudah dienkripsi. Selanjutnya kita akan mengeluarkan dari folder tersebut dengan perintah cd.dot. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan hasil enkripsi tadi dengan perintah ./run_dash.o b kunci dash s /contoh.txt dash /contoh.txt. Selanjutnya kita akan melihat isi folder tersebut dengan perintah ls. Lalu kita arahkan ke folder dash dengan perintah cd dash. Kita lihat isi folder dash dengan perintah ls untuk memastikan contoh.txt apakah sudah terdapat pada folder dash. Setelah itu kita akan melihat isi folder contoh.txt yang akan dideskripsikan dengan perintah get contoh.txt. Di sini terdapat hasil enkripsi yang sudah dideskripsikan, di mana terdapat nomor ENPM dengan nomor absen. Sekian dari hasil demo saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.